When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Cilia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bergereja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun. Lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Salah satu momen terpenting adalah ketika saya baru pertama kali terlibat dalam kelompok kecil, di mana saya menjadi anggota bersama dengan 4 orang lainnya di dalam suatu kelompok. Ketika itulah saya baru mengerti benar-benar membagi kehidupan saya, men-sharingkan pergumulan, dan juga di mana saya betul-betul bertumbuh dalam pengenalan saya akan Kristus dan akan isi Alkitab itu. Maka dari itu saya pun terus mendorong adanya permuritan yang berkualitas di ICC, dan di sanalah saya melayani. Buat kami secara pribadi adalah pengajaran setiap hari Minggu, khotbah di hari Minggu, dan juga untuk pengajaran seminar spesial di hari-hari lainnya. Sungguh-sungguh membuka mata hati kita dan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, dan iman kita pun semakin bertumbuh dari pengajaran-pengajaran itu. Dan selain dari segi doktrinnya atau gospel centerednya, kami juga sangat terberkati dengan relevansinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kegiatan atau momen yang paling berkesan dalam waktu saya bersama dengan ICC adalah Easter Camp. Saya sudah mengikuti Easter Camp kurang lebih 4 kali, dan setiap kali saya adalah pengalaman yang begitu berbeda dan seru.
dan berdampak dalam hidup saya. Kalau untuk saya pribadi, itu kedekatan atau kehangatan di antara jemaat itu adalah merupakan suatu berkat yang luar biasa gitu. Karena kita merasakan di mana satu sama lain kita tuh support, benar-benar suportif dengan each other. Dan kita juga melihat sendiri di mana mereka tuh benar-benar welcome kita ketika waktu kita pertama kali datang. Dan kita juga sangat bersyukur kita melihat banyak dari jemaat kita yang dekat bukan hanya ketika di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja, di mana mereka melakukan kegiatan mereka kesehariannya. Mereka juga bisa saling suportif dengan satu sama lain, mereka bisa berdoa bersama, dan kita tuh benar-benar merasakan kasih Tuhan. Itu tuh nyata dan benar-benar nampak gitu di dalam kehidupan atau jemaat ICC ini. So, jadi itu merupakan hal yang kita benar-benar bisa syukurkan juga. Sebenarnya banyak banget, tapi yang saya mau pilih hari ini itu pelayanan musik bersama teman-teman yang lain di ICC, pelayanan Sunday service. Karena itu pertama kalinya saya actually terlibat dalam pelayanan yang musik di gereja. Dan juga bukan hanya itu, dari pelayanan ini tuh mengajarkan saya banyak hal, mulai dari kerjasama dengan orang dari berbagai umur, dari koko, cici, dan juga terus habis itu kita bersama-sama ketika misalnya ada struggle bareng atau misalnya ada yang salah dalam bermain, kita saling encourage dan juga kita berjuang bersama-sama dalam pelayanan musik itu. Dan ketika kita sukses dalam hari Minggu itu, kami sama-sama kita sebagai tim musik bisa celebrate bersama-sama, dan itu ya bersyukur banget sih. Yang pertama itu keluarga, Kedua, kehangatan. Gospel centered, penuh talenta, Pertobatan, amanat, Keluarga, yang ketiga blessing, Keempat, pertumbuhan. ladang, anugerah, bertumbuh, outreach, dan pastinya keluarga. pertumbuhan, pemuritan atau pengajaran, dan yang kelima kasih. seru, dan jayus. dan foretaste. Carilah gereja di mana kamu bisa bertumbuh secara optimal, tentunya dengan banyak bergumul dan dengan banyak-banyak berdoa. ICC tidak perfect, dan ICC tentunya bukan gereja yang paling baik. Mungkin kamu tidak cocok sama ICC, tapi mungkin juga ICC adalah gereja di mana kamu bisa memanggilnya home, di mana kamu bisa bertumbuh, bisa melayani, dan saling melayani. Pesan saya untuk saudara-saudara yang belum bergabung dengan ICC, saya mau encourage saudara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami, dan terutama saya sangat merekomendasikan mengikuti Easter Camp kami yang diselenggarakan setiap Easter. Pesan-pesan kita untuk saudara-saudari yang mungkin tertarik untuk datang ke ICC atau join dengan keluarga ICC. Yang pertama-tama pesan kita adalah welcome, di mana kami sangat bahagia dan kami sangat bersyukur di mana jikalau Anda mau berkunjung to start with atau mau join gereja kita, of course kita dengan sangat bahagia untuk welcome kalian, di mana kita bisa berjalan bersama-sama untuk lebih mengenal Tuhan kita secara lebih mendalam, dan kita juga pasti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga kita juga bisa semakin kenal dengan satu sama lain juga, dan khususnya bisa menjadi komunitas yang erat gitu, yang punya hubungan yang erat dengan satu sama lain. Jadi untuk kalian yang baru atau yang belum pernah join ke ICC, saya cuma mau bilang we welcome you guys untuk join kita. Kontak kita melalui social media yang ada, atau melalui saya, atau melalui siapapun yang ada di ICC, karena
in the end, yang saya mau bilang, it's not about kayak jumlah jemaat ICC bertambah sekian jumlahnya di bulan ini atau di hari ini, bukan, tetapi bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita sebagai according to His image, dan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu harus hidup serupa, makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, hari demi hari. Dan dari manapun usia, kalangan, dan apapun, kami senantiasa bisa membantu dan saling mensupport satu sama lain melalui doa dan dalam pertumbuhan iman secara bersama-sama. You're more than welcome to join us. Buat yang mencari pasangan, pilihan yang baik. Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan sekali lagi sungguh bersyukur bisa bersama-sama beribadah dengan saudara sekalian di Indonesian Christian Church. Saudara sekalian, sebelum mulai ibadah hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, Allah memanggil kita untuk beribadah pada pagi hari ini, mengingatkan kita dari Mika pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang Maha Tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan pada ribuan domba jantan, pada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka ibadah kita pagi hari ini dan mengingat betapa besar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Tuhan, dengan bersama-sama menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Jemaat, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Kita juga bersyukur bahwa tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya
kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita naikkan pujian ini, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pencipta, penguasa, pemilik kami. Kami sebagai umat gembala-Mu di dalam Kristus, pagi hari ini menghadap ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Menyadari bahwa kami diterima dan dikasihi sepenuhnya, semata-mata karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu menggantikan kami. Sehingga kami beroleh kebenarannya, layak dan terima dan dikasihi. Dan sekarang sedang dalam proses dikuduskan, disucikan, diperbarui, supaya kami dapat semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, kamilah yang pertama kali harus menyadari bahwa seringkali kami tidak hidup sebagai orang-orang yang mewakili Injil Kristus dan karakter dan kata-kata dan tindakan Yesus dengan setia. Seringkali kami pengecut waktu kami harus menyatakan kebenaran. Seringkali kami bersikap kasar dan sok benar dan sok suci terhadap orang lain. Seringkali cara kami menyelesaikan masalah tidak ada bedanya dengan orang-orang di dunia ini yang menggunakan kekerasan, manipulasi, uang, posisi, dan reputasi kami. Ampuni kami Bapa bahwa seringkali cara kami menjalankan keluarga, mengurus hidup, studi, kerja, bahkan melayani begitu duniawi, begitu cetek, begitu dangkal, dan tidak diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini dan setiap orang yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini boleh semakin menyadari bahwa Engkau menempatkan kami di dunia ini bukan saja untuk menjalankan peran dan tanggung jawab kami, tetapi juga untuk menjadi penyampai berita Injil itu pada orang lain. Dan seringkali yang orang lihat terlebih dahulu adalah sikap hidup kami, cara bicara kami, cara kerja kami, integritas kami. Tolong setiap kami Tuhan, dimanapun situasi dan tempat yang Kau percayakan untuk kami layani, supaya mereka boleh melihat kami bukan saja melayani orang-orang yang Kau tempatkan, tetapi khususnya melayani Kristus sebagai Tuhan dan pemilik kami yang sejati. Tolong kami untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Tolong kami untuk tidak kedapatan sebagai orang-orang yang munafik, yang bermuka dua, tetapi justru kedapatan sebagai orang-orang yang berintegritas dengan sepenuh hati dan hidup kami, mengikuti, mengasihi, dan menghidupi karakter Kristus, karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, berita anugerah bagi kita semua pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sungguh kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang sedemikian, yang begitu mencintai, mengasihi, dan telah bersikap adil pada kita di dalam Kristus. Saudara, saya sekali lagi menyambut saudara sekalian yang beribadah secara online maupun atau menyaksikan ini melalui siaran tunda. Sungguh bersyukur saudara bisa bergabung di channel YouTube kami atau di website kami. Kami berdoa kiranya hari Minggu ini atau khotbah hari ini dan ibadah hari ini boleh menjadi berkat, anugerah, encouragement di dalam perjalanan saudara mengikut atau mengenal Kristus. Saya tahu ada beberapa dari saudara yang mungkin baru mengenal Kristus, baru belajar mengenal kekristenan. Kami dengan senang hati mau menyambut saudara. Ada form yang saudara bisa isi melalui website atau di description YouTube hari ini. Saudara bisa mengisi nama saudara, nomor telepon, email, dan seterusnya. Dan kami dengan senang hati akan memfollow up dan bantu saudara untuk dapat mengenal Kristus lebih baik lagi. Juga ada form pokok doa. Kalau saudara mau didoakan, tim doa akan dengan senang hati mendoakan saudara. Kami menjamin kerahasiaan nama dan pokok doa yang disampaikan. Dan kami berharap supaya saudara dapat reach out, menghubungi kami, supaya kami dapat melayani saudara dengan lebih baik lagi. Baik saudara, kita akan menyimak pembahasan News City Catechism minggu ini. Dan setelah itu kita akan melanjutkan menyanyikan lagu
mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Show Us Christ. Ada beberapa gereja mengajarkan bahwa baptisan di dalam dirinya sendiri, yaitu air yang dipercikan atau dicurahkan pada seorang, itu semacam punya khasiat untuk mengampuni atau bahkan mengobati dalam konteks tertentu. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa baptisan di dalam dirinya sendiri itu mempunyai semacam kuasa untuk mengampuni dosa kita. Satu-satunya, dan selama ini katekismus baik New City dan katekismus besar sudah mengajarkan bahwa pengampunan dan pembasuhan dosa hanya terjadi melalui di dalam darah dan pengorbanan Kristus bagi kita. Tidak ada cara lain, tidak ada sarana lain, dan tidak ada metode lain yang Tuhan berikan untuk memperbarui kita dan untuk memerdekakan kita dari dosa. Itu sebabnya kita harus mengingat bahwa hanya darah Kristuslah yang dapat membasuh kita dari dosa kita, dan pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita lah yang dapat membuat kita semakin membenci, meninggalkan dosa, dan meninggalkan kekudusan. Saudara, mari kita minta Dia mempersiapkan hati kita. Minta Dia untuk membuka telinga kita supaya kita tidak hanya bisa mendengar firman-Nya, tetapi juga melembutkan hati kita supaya firman yang kita dengar dapat tertanam, dapat berbuah, dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Show us Christ. Prepare our hearts, O God. Help us to receive. Break the heart and stony ground. Help our unbelief. Plant your word down deep in us. Cause it to bear fruit. Open up our ears to hear. Lead us in your truth. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Your word is living light upon our darkened eyes. Guard us through temptations, makes the simple wise. Your word is food for famished ones, freedom for the slave, riches for the needy soul. Come speak to us today. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Show us Christ. Show us Christ. Oh God,
Mari kita berdoa. Ya Bapa, tunjukkan Kristus kepada kami. Nyatakan, sikapkan kemuliaan-Mu, sampai seluruh lidah mengaku dan seluruh lutut bertelut di hadapan Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius 23 ayat yang ke-23 sampai ke-28. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara sekalian, berbahagialah kita bukan saja yang membaca firman kehidupan ini, tetapi juga mencamkannya serta mentaatinya di dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan untuk mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, kita sedang di dalam seri yang berjudul Reason for Faith, di mana kita melihat sejumlah pertanyaan yang seringkali meragukan atau bahkan menggoncangkan iman Kristen, tapi kami juga percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sama sebetulnya bisa mengokohkan, menguatkan, bahkan bisa mengembalakan kita untuk semakin setia, bukan saja mengikut Kristus, bertumbuh semakin seperti Dia, tetapi juga mengajak orang lain untuk mulai mengenal Dia. Pertanyaan hari ini adalah bagaimana orang mau percaya Yesus kalau banyak orang Kristen hidupnya munafik. Nah, mungkin Anda pernah dengar orang yang tidak mau percaya Kristus atau menghindar gereja sama sekali karena mereka pernah melihat, membaca, atau mungkin sendirinya mengalami ketidakadilan atau perlakuan buruk dari orang Kristen, dari gereja, dari pemimpin gereja. Memang sulit, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini. Itu sebabnya saya mau melihat 4 hal yang saya harap bisa sedikit mengurai pertanyaan ini dan membantu kita untuk menghadapinya, meresponinya dengan lebih baik lagi. Yang pertama, kita akan melihat apa itu kemunafikan, lalu apa saja bahaya kemunafikan. Setelah itu kita akan melihat bagaimana kita bisa meresponi tuduhan orang lain atas kemunafikan orang Kristen. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana kita pun bisa belajar untuk mengatasi kemunafikan. Nah, saudara, kemunafikan itu tidak sama dengan celah atau gap antara apa yang kita rasakan dengan apa yang kita lakukan. Misalnya waktu kita melakukan sesuatu tetapi tidak ingin atau tidak punya perasaan, tidak punya feeling bahwa kita mau melakukannya. Misalnya waktu kita menyanyi di gereja atau di rumah tetapi kurang semangat. Waktu kita sedikit menggerutu di tengah pelayanan, entah itu di gereja, di rumah, di tempat kerja. Dan waktu kita mengampuni seorang tetapi masih ada perasaan yang ngeganjel. Nah, ini memang satu sikap dan tindakan yang bisa diperbaiki dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Tapi saya hanya mengatakan, saudara, banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini memang tidak sinkron atau bisa katakan kadang balap-balapan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita rasakan. Tidak tentu kita melakukannya dengan perasaan yang sepantar dengan tindakan itu. Misalnya kalau saudara yang sedang atau pernah atau mungkin ingat punya anak untuk pertama kalinya, mungkin pasti sudah pernah mengalami bangun jam 3 atau jam 4 pagi di mana saudara dan pasangan saudara sudah sangat-sangat lelah dan anak saudara nangis, entah itu lapar, mau digantikan popok atau bahkan sakit sekalipun. Kebanyakan dari saudara mungkin tidak merasa
ingin untuk bangun, inginnya saudara tidur, inginnya pasangan saudara tahu diri sendiri untuk melakukan tugasnya atau apapun itu. Perasaan kita tidak ada di situ, tapi kebanyakan kita tetap melakukannya. Dan disitulah perasaan cinta dan kasih dan perhatian akhirnya tumbuh terhadap anak itu, bukan? Poinnya saudara yang mau dikatakan adalah bahwa adanya celah atau gap antara perasaan dan tindakan kita tidak menentukan, bukan menentukan bahwa kita itu adalah orang munafik. Itu sekedar menunjukkan bahwa kita masih perlu bertumbuh dalam hal itu. Itu sebabnya saudara, kemunafikan juga tidak sama dengan ketidakkonsistenan. Saudara, setiap mengikut Kristus, kita sadar dan bahkan semakin kita lama ikut Kristus, kita semakin menyadari perlunya kita bertumbuh di dalam semua dan di dalam segala hal. Di beberapa waktu baru-baru ini saya menyampaikan sejumlah renungan harian, dan di dalamnya saya mengatakan bahwa ketegangan dan konflik sebetulnya adalah bagian yang normal dari hidup orang Kristen. Kita harusnya mengharapkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita akan bergumul melawan dosa, berjuang melawan ketidakadilan, berperang mematikan dosa dalam diri kita, belajar untuk mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita, belajar untuk mendisiplinkan pikiran dan tubuh kita. Dan semuanya ini karena namanya belajar, berjuang, berperang, mematikan, pasti ada proses jatuh bangunnya. Pasti ada area di mana kita masih belum konsisten dan masih perlu bertumbuh. Tetapi saudara, itu tidak sama dengan kemunafikan. Saudara, di sebuah gereja ada seorang pendeta yang sedang berkhotbah tentang pentingnya membaca Alkitab. Suatu hari pendeta dan istrinya ini diundang makan malam oleh salah seorang jemaat mereka. Dan saat menikmati makan malam yang enak tentunya dan keramahan dari si tuan rumah, si istri pendeta sempat mampir ke dapur dan memperhatikan kalender. Dan di sana ada tulisan tepat pada hari di mana mereka akan sedang mengadakan dinner. Tulisannya seperti ini: Bapak Ibu Pendeta makan malam. Tentu saja maksudnya akan ada makan malam dengan Bapak dan Ibu Pendeta. Lalu bawahnya ada catatan kecil: jangan lupa lap setiap Alkitab di rumah. Jangan lupa lap, bersihkan setiap Alkitab di rumah. Rupa-rupanya Alkitab di rumah jemaat itu jarang dibaca, hampir tidak pernah dibuka, sehingga tuan rumah tahu sudah sangat berdebu, sehingga lebih baik dilap, dibersihkan, sehingga waktu Bapak dan Ibu Pendeta datang, setidaknya mereka tahu, oh mereka masih baca Alkitab. Nah saudara, kemunafikan adalah jurang antara siapa kita di depan umum dan siapa kita waktu kita sendirian. Jurang antara our public life and our private self. Saya mengatakan ini bukan private life, tapi private self. Waktu kita sendirian, waktu tidak ada orang yang melihat. Waktu sepertinya seluruh waktu dan kesempatan ada di tangan kita. Itulah diri kita sesungguhnya. Dan samakah diri itu dengan diri yang dikenal oleh orang lain, termasuk orang yang paling dekat dengan kita sekalipun? Nah, selama ada jurang antara siapa diri kita depan umum dan diri kita waktu kita sendirian, itulah kemunafikan. Kemunafikan dengan kata lain tidak melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita percayai. Kemunafikan artinya dari luar kelihatan saleh, baik dan rohani, tetapi waktu kita sendirian, dalam kesendirian kita sebetulnya orang yang sangat najis, orang yang sangat jahat, dan cenderung memanjakan diri kita sendiri. Kemunafikan juga menutupi dosa dengan perbuatan baik, menutupi dosa dengan tindakan amal atau bahkan pelayanan sekalipun. Seorang yang punya double life, bahkan kata munafik di dalam bahasa Yunani-nya adalah kata yang sama dipakai untuk aktor, untuk orang yang acting, yang harus menggunakan semacam topeng, entah itu bisa harafiah atau tidak harafiah, tetapi menggunakan semacam posing, semacam persona yang dia pakai untuk orang melihat dia saleh, baik, rohani, dan seterusnya. Dan saudara, inilah yang dikecam Yesus di Matius pasal 23. Serentatan kalimat dan kata-kata yang paling keras yang pernah diucapkan di dalam Alkitab. Kalau di persekutuan doa Rabu kita sedang bahas khotbah di bukit yang dibuka dengan 8 ucapan bahagia, yang tujuannya adalah menggambarkan gaya hidup dalam kerajaan Allah. Maka di Matius 23, hampir di akhir Injil Matius, ini seperti kebalikannya.
Ada yang mengatakan ini adalah 7 atau 8 kutukan dari rajanya bangsa Israel. Kutukan terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama yang dengan ketat melakukan ritual dan tata ibadah sampai sangat detail. Perhatikan, Yesus menggambarkan apa yang mereka lakukan dengan sangat jeli dan telaten. Perhatikan, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, nyamuk kamu tapiskan di dalam minumanmu, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Mereka sangat seksama dan telaten. Dan dari luar, bagi orang-orang yang perhatikan, mereka kelihatan orang yang sangat-sangat rohani, sangat-sangat cinta Tuhan, sangat-sangat menjunjung tinggi kebenaran. Itu sebabnya mereka sangat dihormati dan disegani. Tetapi Yesus tahu semuanya itu hanyalah show. It's just a show. Hanya sesuatu yang mereka tunjukkan untuk mempengaruhi orang lain, untuk membuat orang melihat diri mereka seperti kelihatannya rohani, seperti kelihatannya saleh, seperti kelihatannya baik. Dan kadang-kadang juga dapat dikatakan tujuan utamanya adalah untuk mengaruhi Tuhan. Entah bagaimana mereka berpikir bahwa dengan cara dan tindakan dan etika mereka yang tinggi, Tuhan entah bagaimana harus lebih mengasihi dan memperhatikan mereka daripada orang lain. Dan ini jelas-jelas dinyatakan di dalam kecaman Yesus, bukan? Mereka memperhatikan persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Hai kamu orang-orang munafik. Saudara, hari ini kita pun bisa sama seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, bukan? Kita bisa kelihatan bagus, kelihatan rohani, kelihatan saleh. Kita mungkin tahu bahasa atau kata-kata yang kelihatannya membuat orang memandang kita lebih suci, lebih baik, lebih kudus daripada orang lain. Tapi kalau kita lakukan itu hanya karena kewajiban untuk mempengaruhi atau memberikan kesan tertentu di depan diri orang lain, atau bahkan kita lakukan supaya kita nggak kena celaka, supaya kita aman-aman saja, karena kalau aku nggak gini nanti takutnya Tuhan jatuhkan kutuk, sial, dan berbagai macam malapetaka lainnya. Aku coba lakukan ini supaya aku tetap ada di zona amannya Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mengira bahwa hanya dengan menjalankan ibadah atau ritual agama, hubungan mereka sama Tuhan pasti oke. Saudara, di California ada sebuah hotel terapung yang merangkap museum yang asalnya adalah sebuah kapal pesiar ternama yang besar yang bernama Queen Mary. Tahun 90-an ada 3 cerobong besar di kapal itu dicabut dengan tujuan untuk direnovasi rencananya. Tapi waktu ketiga cerobong besar itu dilepas, ketiga-tiganya langsung ambruk. Rupanya pelat besi yang membentuk cerobong-cerobong itu sudah demikian kroposnya karena karat, sehingga yang tersisa hanya ratusan lapis cat. Jadi, rupanya selama ini membungkusi dan membuat ketiga cerobong itu kelihatan kokoh hanyalah cat belaka. Pelat besinya sendiri sudah hancur, kropos. Dan itu yang Yesus katakan di ayat 27, bukan? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Artinya dari luar kelihatannya bagus dan suci dan menarik. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara, kemunafikan sekali lagi adalah jurang antara siapa kita di depan umum, in public life, dan siapa kita waktu kita sendirian. Apakah Anda orang Kristen yang munafik? Saya harap saudara tidak berpikir bahwa kemunafikan itu sesuatu yang enteng, saudara. Mari kita lihat beberapa bahayanya. Apa saja sih bahaya kemunafikan? Di dalam buku Reason for God, Tim Keller mengatakan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah kemunafikan menunjukkan kegagalan seseorang atau sebuah gereja menjalani hidup atau menjalani iman Kristen. Nah, sayangnya saudara, yang dunia atau orang lain lihat adalah dampaknya. Artinya dunia tidak bisa bilang, mungkin tidak tahu
atau tidak melihat apakah itu karena kita tidak konsisten atau memang kita dengan sengaja betul-betul munafik. Tetapi yang mereka lihat adalah orang-orang yang tidak mewakili karakter dan hidup Kristus sebagaimana mestinya. Dan seringkali hasilnya adalah kekecewaan, sakit hati, kemarahan. Orang tidak mau lagi percaya atau bahkan tidak mau tahu lebih banyak tentang iman Kristen. Yang kedua adalah peperangan dan kekerasan. Almarhum Christopher Hitchens, seorang ateis yang sangat vokal, berbicara melawan khususnya agama atau segala macam bentuk keagamaan, khususnya kekristenan, menulis seperti ini. Agama itu sama seperti rasisme. Agamalah yang melipat gandakan rasa curiga dan kebencian yang berbasiskan suku. Dan di dalam bukunya Tim Keller mengatakan bahwa dia cukup setidaknya sepakat dan mengerti bahwa itu adalah pernyataan yang fair. Karena, betul saudara, dan saya yakin kebanyakan saudara tahu bahwa seringkali agama itu membuat apa yang tadinya hanya perbedaan pendapat, perbedaan partai politik, perbedaan suku, itu menjadi berlipat ganda. Kita dengan mudah langsung mengkotakkan atau mengkategorikan orang, suku, dan grup tertentu berdasarkan agama atau menurut agama kita kadang-kadang. Kalau mereka ada di suku atau tribe-nya kita, ini saya nggak bicara soal suku etnis, tapi suku secara global, secara lebih luas. Artinya kalau kita lihat namanya Kristen atau kita tahu ke gereja, kita langsung berpikir, oh ini pasti baik karena dia Kristen, atau dia pasti jelek atau jahat karena dia entah dari agama lain atau bahkan bukan Kristen dari denominasiku. Saudara, dalam skala lebih besar seringkali istilah dan ajaran dan petuah agama, bahkan ayat-ayat suci, ayat-ayat Alkitab tidak kurang juga akhirnya menjadi penyebab atau alasan untuk perang, melakukan kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan kaum minoritas. Sudah banyak sayangnya sejarah dicoreng oleh orang-orang beragama dari latar belakang apapun, sehingga menyebabkan Christopher Hitchens bisa memberikan komentar seperti itu. Memang tidak semua cara berpikir dan framework yang tepat, tapi setidaknya itu merupakan reaksi yang kalau menurut saya sangat berlebihan, tetapi reaksi terhadap sedikitnya sejumlah hal yang terjadi dalam sejarah kejahatan, peperangan, kekerasan atas nama agama. Bahaya yang lain, dan menurut Tim Keller ini mungkin yang paling membuat orang menghindar untuk percaya Yesus, adalah apa yang disebut dengan fanatisisme. Saudara, fanatisisme adalah cara bicara atau cara bereaksi berlebihan melawan kelompok tertentu di masyarakat. Kadang-kadang bisa partai politik. Kalau saudara cukup mengikuti perkembangan di Amerika Serikat, saya nggak tahu begitu khotbah ini di saudara tonton apa situasinya, tetapi setidaknya di Amerika Serikat sejumlah kelompok gereja atau sejumlah orang Kristen sangat-sangat keras dalam menentukan pendapat mereka mana yang lebih alkitabiah, memilih salah satu dari kedua kandidat presiden. Ya saudara, dan ini seringkali terjadi kalau orang yang fanatis ini melihat orang yang gaya hidup atau kepercayaannya tidak sepaham dengan mereka. Entah itu beda denominasi, beda doktrin, beda agama, beda partai politik, beda konviksi tentang kebijaksanaan di masyarakat. Dan seringkali sayangnya fanatisisme ini dilakukan dengan alasan membela kebenaran, berdiri pada kebenaran Injil. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang seperti ini akhirnya menunjukkan atau kelihatan sombong, merasa diri benar, keras kepala, tidak sensitif, dan kasar. Saudara, bahaya terbesar selain ini adalah, kalau saya boleh rangkumkan, orang Kristen yang munafik pada dasarnya orang yang menipu diri sendiri, orang yang menipu orang lain, dan orang yang berusaha menipu Tuhan. Tentunya Tuhan nggak bisa ditipu, saudara. Tapi poinnya adalah kita mengira bahwa dengan jurang antara hidupku yang dilihat orang dan hidupku waktu aku sendirian, Tuhan, kita mengira relasi kita dengan Tuhan baik-baik saja. Seringkali kita mengira bahwa kalau orang berpikir positif dan baik tentang kerohanian, tentang pertumbuhanku, maka Tuhan pasti berpikir baik tentang aku juga. Saudara, itu salah besar.
Kemunafikan memperingatkan kita bahwa hidup orang seperti itu, hidup kita yang seperti itu, sebetulnya sedang menuju kehancuran. Kalau saudara adalah orang yang munafik, saudara pada akhirnya akan membuktikan bahwa saudara sama sekali tidak punya keselamatan. Nah, saudara, sebelum kita bersama-sama belajar bagaimana kita bisa mengatasi kemunafikan, bagaimana kita merespon terhadap tuduhan yang di atas tadi? Gimana caranya bagaimana kita merespon terhadap tuduhan bahwa aku tidak bisa percaya Yesus karena pengikut-pengikutnya munafik? Saudara, yang pertama kita perlu ingat adalah bahwa tidak semua pengikut Kristus munafik. Saya harap saudara mengenal sejumlah pemimpin, pelayan, anggota gereja, anggota keluarga yang percaya Yesus, dan saudara tahu mereka memang tidak sempurna, tetapi mereka bukan orang munafik. Mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mereka kadang-kadang tidak konsisten. Mereka kadang melakukan atau mengambil pilihan hidup yang mungkin saudara pikir, kalau aku jadi dia, aku gak bakal seperti itu gitu ya. Tapi saudara tahu mereka tidak munafik. Mereka masih perlu bertumbuh sama seperti saudara dan saya. Kita perlu ingat itu, tidak semua pengikut Kristus munafik. Yang kedua, kita juga perlu belajar mengenal dan membedakan mereka yang masih perlu atau mereka yang masih mau bertumbuh dan mereka yang memang betul-betul munafik. Saudara, salah satu cara kita untuk tahu bagaimana apakah mereka yang sekedar tidak konsisten perlu bertumbuh dan mereka betul-betul munafik. Saudara, perhatikan waktu mereka atau bahkan diri saudara, dan saya harus bertanya pada diri saya juga, waktu kita dikritik, waktu kita gagal dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, waktu kita merasa ditolak, diabaikan, diremehkan. Apakah itu menjadi bagian dari kita mengenal Tuhan membentuk kita? Atau kita malah kecewa dan mundur dan mengeraskan hati kita? Nah, tentu ada banyak pertanyaan lagi untuk membedakan mana yang munafik betulan dan mana yang sekedar tidak konsisten dan perlu bertumbuh, saudara. Saudara, saya mau lanjut saja. Kita perlu ingat juga bahwa pengecam terbesar yang paling sering dan bahkan dapat dikatakan paling keras mengecam kemunafikan orang Kristen, kemunafikan gereja, kemunafikan orang umat Tuhan, bukanlah orang-orang dari agama lain, bukanlah orang-orang ateis, agnostik, orang-orang sekuler, tetapi Alkitab sendiri. Saudara akan menemukan berulang kali, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, para nabi, Yesus Kristus, para rasul, secara rutin mengekspos dosa, mengekspos kelalaian dan kemunafikan umat Tuhan. So, kalau membaca kata-kata dan tulisan para nabi-nabi Perjanjian Lama, Yesus dan para rasul, saudara akan menemukan bahwa kebanyakan waktu mereka lebih sering menghabiskan waktu untuk menegur, mengecam, menghardik orang-orang yang istilahnya ada di dalam, atau setidaknya orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut Tuhan. Betul, mereka kadang-kadang mengecam dan menghakimi dan menjatuhkan hukuman bagi bangsa-bangsa lain, bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal, bahkan memberontak melawan Allah. Tetapi kebanyakan waktu, saudara akan perhatikan, para nabi berulang kali mereka dikirim ke bangsa Israel sendiri. Termasuk nabi seperti Nabi Yunus, walaupun dia dikirim ke Nineveh, tapi kalau saudara melihat tujuan bukunya adalah untuk membuat bangsa Israel cemburu, sadar bahwa masih ada anugerah Tuhan bagi mereka. Jadi saudara, perhatikan Perjanjian Baru, kebanyakan surat yang ditulis adalah surat kepada gereja. Dan tidak sedikit, kalau saudara tahu surat-surat Perjanjian Baru, surat-surat itu isinya teguran, kecaman, hukuman terhadap orang-orang Kristen yang hidupnya tidak konsisten atau bermuka dua. Nah, saudara, betul, orang Kristen dan gereja bisa menjadi penghalang terburuk untuk orang percaya iman Kristen, untuk orang percaya Yesus, atau setidaknya untuk orang mulai belajar mengenal Yesus. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa orang Kristen dan gereja juga bisa menjadi pendorong terbaik dalam membuktikan iman Kristen. Tetapi entah penghalang terburuk atau pendorong terbaik, kita harus ingat bahwa ultimately, pada akhirnya, kekristenan harus diukur berdasarkan
karakter Kristus, perkataan Kristus, dan tindakan Kristus. Dan bukan karakter, perkataan, dan tindakan para pengikutnya. Karena Kristus adalah kekristenan. Christianity is Christ. Tanpa kita mengenal, mendalami, dan percaya sama Dia, kita tidak punya kekristenan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengatasi kemunafikan? Kalau saudara menyadari saudara adalah orang yang munafik, atau setidaknya tidak konsisten, kita setidaknya harus meminta maaf kepada orang lain dan mengakui ketidakkonsistenan dan kemunafikan kita. Yang lain juga seperti tadi saya katakan, saudara, kita mengatasi kemunafikan dengan memperdalam pengenalan kita akan Yesus melalui firman-Nya. Kenapa? Karena semakin saudara dan saya berakar pada Injil, maka semakin kita juga melihat betapa dalam dan seriusnya dosa kemunafikan dan betapa kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk memperbarui kita. Saudara, yang lain juga, saya perlu katakan ini, kita perlu belajar untuk tidak menjelek-jelekan dan menjatuhkan sesama orang Kristen di luar konteks yang tepat. Nah, saya tahu ini bisa jadi khotbah atau seminar sendiri, tetapi saya mau mengatakan ini, saudara, adalah tindakan yang sangat buruk, tidak mengasihi, kalau kita, atau saya nggak tahu, tradisi atau kultur gereja kita itu terbiasa untuk menjelek-jelekan sesama orang Kristen. Tidak saja yang di dalam gereja kita, tetapi juga dari gereja lain. Betul, saudara, ada tempatnya untuk berikan kritikan, ada tempatnya memberikan teguran, ada tempatnya memberikan sanksi, peringatan, mengecam, bahkan secara jelas-jelas memberikan public statement, pernyataan umum bahwa gereja atau pemimpin atau anggota tertentu itu harus dihindarkan dan harus dijauhi karena ajaran dan pemikiran mereka sesat dan membahayakan. Tapi yang saya perhatikan setidaknya di konteks di mana saya hidup, seringkali kita lebih mudah bukan untuk menjelek-jelekan dan merendahkan atau menganggap remeh sesama orang Kristen yang kadang-kadang kita nggak tahu jelas full cerita dan konteksnya. Belajarlah untuk tidak menjelek-jelekan dan menjatuhkan mereka. Saudara, yang lain adalah kita perlu belajar untuk melayani dengan setia di dalam area pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada kita hari ini. Setiap dari kita, setiap pengikut Kristus punya area itu. Bisa keluarga, bisa studi, tempat kerja, gereja, bisnis, lain seterusnya. Setialah di situ, Tuhan, saudara. Karena disitulah saudara punya kesempatan untuk menghidupi apa yang saudara imani. Dan saya harap dengan itu saudara menjadi orang Kristen yang bagaimana saudara di luar dengan orang lain itu sama dengan waktu saudara sendirian. Anjuran yang terakhir yang saya berikan adalah ini. Kita harus mengingat, kalau kita betul-betul mau mengikuti teladan Yesus, artinya kita tidak harus dan tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Saudara, perhatikan Yesus dan pengikutnya. Perhatikan gereja Tuhan sampai hari ini. Kadang dengan motivasi dan tindakan terbaik sekalipun, yang tanpa kemunafikan sama sekali, mereka masih ditolak, mereka masih dilecehkan, mereka masih ditertawakan, bahkan ditindas. Jadi kalau itu adalah jalan yang Yesus dan gerejanya sudah tempuh berabad-abad, itu pun adalah jalan saudara dan saya. Kita bisa hidup dengan integritas yang sangat tinggi, dengan komitmen melayani, dengan kasih yang menyala-nyala. Tetapi bukan berarti otomatis orang bakal langsung percaya Yesus. Mungkin itu bahkan menjadi alasan orang untuk mengecilkan, melecehkan, mentertawakan, atau bahkan menindas saudara. Nah, saudara, beberapa tahun lalu saya dan istri menonton sebuah film yang saya yakin kebanyakan saudara kenal, film yang sangat kami berdua nikmati, dimainkan oleh Hugh Jackman, berjudul The Greatest Showman. Nah, saudara, The Greatest Showman adalah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata Phineas Taylor Barnum atau yang dikenal P.T. Barnum.
Nah, P.T. Barnum, pemilik sirkus Barnum dan Bailey yang waktu itu sangat-sangat sukses. Dan waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya kaget sekaligus senang karena ternyata P.T. Barnum itu hidup sejaman dengan seorang pengkhotbah yang kalau saudara sudah cukup lama di ICC, saya dan Pak Senjaya sering kutip, yaitu Charles Haddon Spurgeon. P.T. Barnum di Amerika, Charles Haddon Spurgeon di London, mereka hidup sejaman. Charles Spurgeon tentu terkenal sebagai pengkhotbah yang sangat ternama, sangat piawai, sangat mempunyai dampak di London dan sekitarnya. Dan saya juga baru tahu ternyata semasa hidupnya Charles Spurgeon pernah diundang oleh P.T. Barnum dan diberikan suatu tawaran yang menarik. Di tenda sirkusnya yang besar dan dihadiri oleh dan seringkali padat dihadiri orang, P.T. Barnum menawarkan Spurgeon untuk berkhotbah di situ dengan musik, disediakan musik, dan Spurgeon bahkan diizinkan untuk bawa musik sendiri. Semua peralatan, semua pegawai boleh dipakai semau Spurgeon, dan Spurgeon bebas bicara sepanjang dan sependek apapun. Saudara, kalau saudara jadi pengkhotbah yang sedang naik daun dan diberikan kesempatan publik di Amerika lagi di benua lain, saya pikir mungkin kebanyakan kita akan pikir inilah saatnya kita memberikan dampak bagi masyarakat. Tapi saudara tahu, ternyata ada syaratnya. Semua keuntungan penjualan tiket menjadi milik P.T. Barnum, dan Charles Spurgeon mendapatkan $1,000 setiap kali khotbah. Nah, saudara kalau pikir di abad 21, sekali khotbah $1,000 itu cukup besar, saudara. Bayangkan ini terjadi di abad 19. Nah, saya nggak tahu apakah riset saya akurat atau nggak, saya coba cari-cari pertukaran kursnya $1,000 abad 19 di London dan translate ke hari ini. Angka paling rendah yang saya temukan ada $24,000. Ada angka lebih tinggi lagi yang saya nggak perlu sebutkan, tapi 24,000 saja, plus di Amerika lagi dengan exposure yang begitu besar. Itu merupakan, mungkin ini kalau saudara, saya nggak tahu bayangan saudara apa ya, tapi buat saudara, seorang seperti Spurgeon mungkin ini adalah proyek atau tawaran impian. Saudara tahu, setelah mendapatkan undangan itu, Spurgeon membalas P.T. Barnum dengan surat yang sangat pendek yang berbunyi seperti ini. Yang terhormat Mr. Barnum, terima kasih atas undangan Anda untuk mengajar di tenda sirkus Anda di Amerika. Jawaban saya terdapat di Kisah Rasul 13 ayat 10. Dengan hormat, Charles Haddon Spurgeon. Kisah Rasul 13 ayat 10. Kalau saudara tidak hafal, bunyinya, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saudara, bagi saya ini adalah ungkapan dari seorang Charles Spurgeon nama ini yang betul-betul mencintai Tuhan dan menyadari dengan seluruh keberadaannya bahwa dia jauh lebih memilih tempat di mana Tuhan telah memanggil dia daripada exposure, kesempatan melayani di tenda, di tempat yang besar dengan bayaran yang sangat baik, tapi akhirnya harus mengkompromikan integritasnya sebagai pelayan Tuhan. Saudara, kemunafikan orang Kristen bukan satu-satunya pertimbangan untuk menentukan kebenaran iman Kristen. Tetapi orang Kristen yang tidak munafik bisa menentukan apakah kebenaran iman Kristen itu patut dipertimbangkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, setiap dari kami menyadari betapa rentannya kami akan dosa kemunafikan. Bahkan seringkali ketidakkonsistenan kami dalam menjalankan apa yang kami percaya dan apa yang kami lakukan seringkali membuat orang sulit atau tidak jelas melihat karakter dan kebenaran Kristus melalui hidup kami. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami punya ketajaman dan kepekaan untuk mengikut Tuhan dengan setia. Sehingga apapun tawaran dan godaan dunia ini, kami tidak serta-merta mengikutinya, tapi kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang tidak munafik,
yang melalui tutur kata, tindakan, dan hidup kami, orang dapat setidaknya mulai mempertimbangkan iman Kristen dan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sungguh kita bersyukur boleh bersama-sama menyimak, mendengarkan, dan mencamkan firman Tuhan hari ini. Saudara, sekali lagi kami mau mengundang kalau saudara mengikuti ibadah ini secara live, jam 11.45 nanti akan diadakan Gospel Talk, di mana saudara bisa berbincang, bertukar pikiran, bertanya jawab sehubungan dengan khotbah hari ini atau iman Kristen secara umumnya. Saya berharap kiranya ini menjadi kesempatan kita terus mengikat tali persaudaraan, perkenalan satu sama lain. Saudara, mari kita kembali ke tempat di mana Tuhan telah memanggil dan mengutus kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Terima kasih telah beribadah dengan ICC Melbourne. Tuhan memberkati.